Awal berutang berapa, Pak? Kita pertama di 500, Pak. Sekarang kita udah 3M. Pertama-pertama seperti menjanjikan, Mas. Sangat-sangat menjanjikan. Kita mulai growth, terus-terusnya kita nambah karyawan, bangun tempat dan lain-lain. Kita tiba-tiba jatuh begitu saja tanpa ada di luar prediksi kita lah. Sangat amat tertekan, kita merasa seperti orang terkucilkan. Seperti apa semua yang dia diomongkan di sini sama coach, siang terhina, malam menyendiri, terpikir yang tidak ya sangat jauh dari Tuhan lah. Saya mencoba mendekat, tapi itu semakin membuat kita menjauh seperti itulah kurang lebihnya, Pak. Semakin malas beribadah, jadi merasa kayak Tuhan gak adil, saya menjauh lah, Pak. Saya melakukan sholat tobat, apapun saya lakukan, saya tahu saya punya dosa banyak, itu kan apa yang saya lakukan salah, tapi saya belum tahu apa kesalahan saya kan gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franky dari Mojokerto. Saya bekerja di bidang konveksi hijab yang berjual di semua platform e-commerce. Semua platform e-commerce di Indo kita ada. Beberapa kali juga pernah kirim ke Singapura dalam program ekspor. Ya. Itu awal mula punya bisnis itu bagaimana? Itu adalah bisnis yang sebenarnya role modelnya kita survive dari COVID, Pak. Kita survive dari COVID, di era itu perpindahan digital sangat masif. Kita coba untuk berjualan di era teknologi yang maju, alhamdulillah dapatlah di situ. Itu waktu itu berarti sudah ada ya usahanya ya untuk awal-awal. Ada. Ketika pas COVID. Itu modal sendiri atau bagaimana? Sebelumnya kita modal sendiri, Mas. Kita jual-jual, kita kumpulin dari kecil-kecil. Waktu itu saya masih ingat banget waktu perpindahan geser teknologi itu, otomatis pembelanjaan sangat masif, pembelanjaan orderan yang asalnya cuma 100-200 pieces jadi ribuan. Kita jual aset waktu itu, mobil. Kita jual mobil untuk itu, alhamdulillah berhasil. Terus sampai dari hasil jual mobil tadi belum bisa mencukupi orderan kita. Dari situlah kita mulai berkenalan dengan yang namanya, yang baru saya tahu di sini ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Itu awal berutang itu bagaimana, Pak? Awal berutang? Ya, kita dari overload ini sih, pesanan sih sebenarnya. Kita dari overload pesanan, kita panik dong di saat-saat itu e-commerce sangat ketat banget dengan kebutuhan pemenuhan pesanan. Jadi mau nggak mau kita kadang sedikit tutup mata lah waktu itu. Dan kita juga belum ada informasi dan cukup ilmu lah di situ, Mas. Kurang lebihnya seperti itu. Awal berutang berapa, Pak? Kita pertama di 500, Pak. 500. Sekarang kita udah 3M. 3M. Itu utang apa, Pak? Jenis utangnya itu? Kita pertama kur. Kita pertama kur sampai 3M. Itu apa, Pak? Yang dirasakan selama utang itu? Pertama-pertama seperti menjanjikan, Mas. Sangat-sangat menjanjikan. Kita mulai growth, terus-terusnya kita nambah karyawan, bangun tempat dan lain-lain. Ya sama seperti yang diterangkan kemarin sama coach itu, kita tiba-tiba jatuh begitu saja tanpa ada di luar prediksi kita lah. Ya, saya baru tahu ternyata ya nggak bisa berkata-kata saya, Mas. Intinya saya ingin tobat lah sudah. Itu, Pak, mungkin ke diri, Pak. Apa yang dirasakan diri Bapak ketika selama berutang itu, kan itu dari 500 juta sampai akhirnya 3 miliar. Terus apa yang dirasakan diri dan juga di lingkungan keluarga Bapak? Sangat amat tertekan, kita merasa seperti orang terkucilkan. Seperti apa semua yang dia diomongkan di sini sama coach, siang terhina, malam menyendiri, terpikir yang tidak ya sangat jauh dari Tuhan lah. Saya mencoba mendekat, tapi itu semakin membuat kita menjauh seperti itulah kurang lebihnya, Pak. Begitulah. Tapi di sini saya semangat sekali karena saya rasa saya kemarin merasa sendirian dan merasa tertekan. Saya pikir udah gede banget, ternyata banyak kawan-kawan di sini yang jauh gila-gilaan daripada saya. Berapa, Pak? Oh ya. Di samping atau yang Iya, di samping saya, depan saya pas itu 56 M.
Samping saya itu 140 ya Mas. Jadi saya merasa sangat bersemangat sekarang. Dan kawan-kawan saya yang segede itu aja masih bersemangat, apakah saya tidak bersemangat? Allah pasti menolong kita, sudah menjanjikan itu Pak. Jadi yang dirasakan, oh ada utang yang Ya, lebih ada gede utang. gitu. Tidak, sudah sangat bersemangat lagi dan ingin melakukan program selanjutnya lah, event selanjutnya lah. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Itu Pak pernah ngadu nasib Pak gitu ketika Bapak akan ada di samping mereka gitu. Pak, apa yang dirasakan utang sampai ratusan miliar gitu. 100% sama Pak, ternyata. Kecil sama besar ternyata baru saya tahu apa yang diomongkan Coach benar. Sama ternyata. Sama persis. Ya, tahu gitu sekalian gede ya. Iya, baik. Ya. Jadi Pak, setelah kan itu kan ada perasaan dikucilkan, ada perasaan itu bagaimana Pak? Bapak menyikapi itu semua setiap hari itu. Ya saya beruntungnya masih punya keluarga, masih punya orang tua yang lengkap lah, yang masih bisa jadi pedoman untuk saya sekedar menangis. Dan saya masih punya istri yang masih menemani lah dalam kondisi sulit. Saya mungkin bersyukur saya masih punya kedua orang tua. Saya bersyukur itu karena nggak tahu lagi di mana tempat saya menangis. Saya nggak tahu lagi. Ini kan udah ikut acara 3 hari ini Pak ya. Ya. Setelah itu apa yang dirasakan? Semakin bersemangat, semakin tahu kalau diri ini semakin hina. Saya ingin memperbaiki semuanya, saya ingin semakin mendekat, saya ingin melunasi utang-utang saya ingin sangat menjauhi riba, saya ingin menata hidup kembali. Bismillah. Apa nih yang paling mengena nih di acara ini yang mungkin apa namanya disebut, wah itu masuk banget ke hati gitu Pak? Bahwasanya cara berpikir saya ternyata salah. Yang mengenai hutang bank itu adalah tujuan, semua tidak bisa karena itu akan bisa membahagiakan keluarga, bisa mengangkat derajat, bahasanya kan kayak gitu kalau kita di daerah. Tapi faktanya di sini ternyata salah. Faktanya di sini ternyata salah. Saya nggak bisa berkata-kata, saya serasa kemana saja saya selama ini. Yang jelas saya berterima kasih, saya sudah menemukan jalan ajaib Tuhan. Sekali lagi saya masih diberi kasih, cintalah sama Tuhan, sama Allah, saya masih disayang. Saya masih bisa hidup, saya bisa sampai di sini. Ini pun saya ke sini jual motor saya Pak. Sudah saya habis kemarin karena saya harus setorkan ke ini saya, supplier saya. Karena saya mendahulukan supplier saya. Bagaimanapun saya punya 15 orang karyawan yang asalnya 25. Saya harus bertahan untuk mereka, saya harus bertahan untuk keluarga, saya juga tulang punggung semua keluarga. Jadi ya, dan saya pikir waktu itu bismillah lah. Saya berangkat pagi-pagi dan ternyata saya tidak menyesal sama sekali. Terima kasih MDR, terima kasih semuanya lah. Ini Pak ada big win nggak Pak ketika di sini itu? Entah itu menelpon keluarga atau rekan bisnis dan sebagainya, ada big win nggak? Atau yang lain dari itu semua? Belum ada big win sih Pak. Untuk selama ini belum ada big win. Alhamdulillah banyak hal-hal yang diajarkan sudah saya lakukan. Iya. Tapi memang mental yang tidak ada seperti apa yang saya lakukan ini bener nggak selalu itu. Semakin malas beribadah. Jadi merasa kayak Tuhan nggak adil. Saya menjauh lah Pak. Sampai saya takut lah menceritakan apapun. Yang jelas ya alhamdulillahnya Tuhan masih sayang karena apa yang dilakukan coach itu sudah saya lakukan. Saya sedikit ya, nggak semuanya full, ada solutif sedikit itu sudah saya lakukan, mulai membenahi usaha walaupun memang masih ogah-ogahan karena malas gitu kan. Tidur seharian mikir sama Pak, 2 bulan ya tetap masalahnya nggak selesai jadi kayak gitu. Ini tadi kan pas ketika ketemu acara MMC ini kan tadi scroll Instagram, lalu awalnya itu kan ada sholat taubat gitu, itu kok bisa sadar bagaimana ya, kok itu bisa sadar gitu, apa tadinya sebelum? Jadi gini, saya sudah tahu ini sekitar 1 bulan 2 bulan kurang lebih. Saya mencoba bertanya ke keluarga dan lain-lain dan semuanya menolak. Karena waktu itu kita lebih mementingkan untuk supply ke supplier karena mau nggak mau usaha ini harus bertahan. Saya diskusi panjang, perdebatan dengan istri, perdebatan dengan keluarga itu sangat sengit karena sudah tidak ada lagi uang. Saya putuskan oke lah untuk supplier, gitu kan. Tapi di malam hari ketika saya melakukan sholat taubat, saya
bukan sebelum sholat tobat saya menelpon ada Bu Lia. Saya telepon kebetulan tanya gitu kan kayak gimana, sedikit banyak omongan beliau sedikit menguatkan saya. Saya semakin yakin walaupun nggak tahu, saya mencoba cari tahu, tapi di akhir perundingan dengan keluarga itu kita sepakat nggak dulu. Saya melakukan sholat tobat, apapun saya lakukan, saya tahu saya punya dosa banyak gitu kan, apa yang saya lakukan salah, tapi saya belum tahu apa kesalahan saya kan gitu. Apa kesalahan saya mencoba mencari tahu, saya sholat tobat. Saya jujur aja Mas, saya kurang dalam ilmu beragama. Jadi saya kalau kadang-kadang mencari kajian agama itu kan saya capture tuh. browsing saya capture. Kadang kalau habis sholat gitu kan, saya mencari kajian apa itu yang capture itu kan yang mau saya baca. Saya ambil tuh HP buat baca. Setelah baca, barulah scroll lagi untuk cari bacaan selanjutnya gitu kan. Tanpa sadar waktu ke-scroll ke webnya gitu kan. Ke-scroll ke Instagram. Ini mungkin jalan, ya sudah. Bismillah saya berangkat sampai nggak prepare apapun, ya sudah. Alhamdulillah nyampe di sini dan saya rasa ini berkah. Magic lah buat saya. Itu yang Bapak lihat itu video siapa, Pak? Saya nggak lihat semua videonya sih. Saya lihat semua video, saya cuma nggak mendetailkan ini siapa. Karena kita sudah sepakat untuk tidak datang kan. Kita sepakat udah tidak datang ya. Tapi yang bikin saya itu, yaitu ketika saya sholat tobat menuntut petunjuk, sangat merinding lah waktu itulah. Sangat merinding. Baru 4 hari saya rutin melakukan sholat tobat. Itu kan setiap harinya merinding. Di hari terakhir keempat itu baru saya scroll. Hanya ada logo kayak ininya aja sih, kayak background atau flyer gitulah. Utang miliaran gitu. Udah saya putuskan, saya go. Ceritanya gitu kok. Oke nih Pak, saran-saran untuk para teman-teman di luar sana atau pengusaha yang masih nyaman dengan utang, bisnis dengan utang, apalagi yang terjerat utang itu Pak. Saran saya, hentikan healingmu, hentikan impian-impianmu itu, hentikan semua yang kamu anggap itu adalah kemudahan. Mari, datanglah ke sini, mari bertobat bersamaku. Insya Allah kita pasti akan lebih baik. Amin. Ada lagi apa yang mau disampaikan dari Bapak ini? Tidak ada Mas. Saya hanya mungkin menyampaikan ke program inilah, ke Syariahwat ini, dari ini. Semoga bisa dibuka di daerah saya lah, di daerah Jatim. Banyak kawan-kawan saya. Semoga. Terima kasih, Syariahwat sudah menjadi pembimbing saya dan saya yakin pasti lunas. Untuk kalian yang belum join, silakan join. Jangan silakan sih, ayo join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.